Alright, sahabat fans millennials, kelanjutan video sebelumnya. Pada eh, sesi kali ini, saya akan membahas lebih detail terkait ketentuan dari video editing project yang akan kita jalani bersama. Namun sebelum itu, saya juga akan memaparkan prinsip-prinsip apa saja sih yang menjadi daya tarik ya untuk pembuatan video project ala kita fans millennials. Nah, yang pertama saya ingin memulainya dengan sebentar. Alright, so this is the Oke. Nah, saya akan memulainya dengan memberikan overview ya. Memberikan overview terhadap the journey of this work. Yang pertama, memang pada tahap ini saya sedang melakukan talent scouting melalui jaringan fans milenial yang sudah ada. Nah, kemudian setelah kami menemukan talent-talent dari fans millennial networks, kami akan memberikan kesempatan ke masing-masing mereka untuk mengikuti fans millennial digital academy ya, untuk menerima sejumlah informasi terkait ketentuan pekerjaan dan juga tentunya yang terpenting adalah bagaimana menguatkan kembali keahlian di bidang video editing project. Kemudian setelah itu akan ada assessment yang dilakukan ya oleh pihak bisnis partner kami. Jadi akan diberikan semacam tes dalam bentuk pembuatan portofolio video editing dan nanti akan dinilai seperti apa apakah masuk ke kriteria yang mereka inginkan. Setelah itu ada evaluasi tentunya ya atau feedback. Nah, kami fans milenial ingin mendengar juga feedback dari bisnis partner atau mitra yang akan menggunakan jasa ini, apakah ada masukan atau bagaimana untuk meningkatkan kualitas sehingga kami akan tuangkan kembali ke dalam program training atau mentorship yang akan menciptakan tenaga kerja atau SDM yang memang sesuai dengan kebutuhannya partner bisnis. Nah, setelah oke dengan hasil atau dengan performa dari peserta, mereka akan diberikan kepercayaan untuk bekerja secara paruh waktu, ya, dengan tentunya target yang juga diharapkan, walaupun tidak terikat sebetulnya, ya, dan setelah itu juga kami ingin mendengarkan evaluasi dari partner bisnis terhadap perjalanan kerja dari para peserta atau fans millennial networks yang terlibat pada project ini. Nah, berikutnya saya ingin juga menjelaskan tentang asal-usul dari mana sih pekerjaan ini uh, hadir gitu ya. Nah, saya mendengarkan informasi terkait job ini dari rekan saya yang tergabung ke dalam sebuah grup IAAS ya. Jadi ini adalah organisasi internasional di kampus IPB dan saya kemudian menindaklanjuti informasi yang diterima tersebut dan akhirnya saya mendapatkan penjelasan yang lebih detail dan ini terlampir seperti ini ya. Jadi ada ketentuan tentang payment, ada ketentuan tentang initial assessment ya dan juga tentunya requirement yang diperlukan untuk para peserta yang tertarik pada proyek ini. Setelah itu eh, setelah kami menyodorkan daftar nama atau email dari calon peserta atau calon uh, employee, ya, part-time employee, mereka akan memberikan link untuk assessment awal, ya, berupa link Google Drive yang berisikan raw materials videos, termasuk di dalamnya guideline dan juga storyboard. Nah, mereka yang menerima akses ini harus melakukan ujian atau tes dengan cara membuat sejumlah
video, kurang lebih 3 jenis video yang menjadi bahan penilaian oleh partner bisnis kami di sana. Berikutnya, berkaitan dengan assessment, tentu ikuti instruksi yang diberikan ya. Di sana ada voice note berupa instruksi dari masing-masing video yang diharuskan untuk dibuat. Nah, tasknya atau tugasnya itu sebetulnya ada 2 grup, yaitu trailer or teaser yang less than 30 menit, di bawah 30 menit, dan yang berikutnya adalah full length. Ya, jadi video yang panjang, walaupun di sini tidak disebutkan berapa sih batas maksimum waktunya, tapi saya yakin lebih dari 1 menit. Nah, setelah itu munculkan authentic creativity, artinya genuine atau keunikan dari kreativitas kita. Yang mana setiap orang akan punya keunikannya masing-masing. Nah, silakan kalian tunjukkan bagian itu. Boleh kita melihat referensi, tapi pastikan kreativitas unik kalian itu terlihat. Nah, tentu yang pertama kita listen to the instruction first ya. Kita dengarkan instruksinya seperti apa, kemudian lihat storyboard ya. Lihat storyboard urutannya seperti apa. Dan tentunya storyboard sudah dirancang sebelumnya supaya videonya itu rapi dan juga pesan itu tersampaikan. Nah, setelah lihat storyboard, pastikan bahwa seluruh video yang ada di storyboard itu terdownload ya atau sudah bisa diakses di device kita. Dan sebelum kita gunakan, kita overview dulu. Overview keseluruhan raw clips itu. Ya, sehingga kita akan merasakan sense atau feeling, oh ini harus diapakan. Gitu. Jadi kita menguasai keseluruhan video itu, ya, klip video itu. Kemudian kita tahu bagaimana cara menyisipkan masing-masing video itu, ya, atau memasukkannya ke timeline CapCut. Setelah itu set the vibe atau sense of your authenticity. Biasanya ini terbantu juga dengan sound atau music ya. Jadi kalau kita sudah punya apa semacam clue, oke kayaknya ini harus dibawa energik. Oh ini agak sedikit mellow. Oh ini harus dimunculkan misalkan beatnya gitu. Nah itu biasanya mengarahkan kita untuk memilih musik tertentu. Nah saya harapkan sih memang juga mulai dari situ sehingga nanti saat editing itu secara bersamaan kita juga menikmati musik ya. Nah, langkah selanjutnya clipping ya, clipping. Clipping ini artinya memotong-motong video. Walaupun klip yang sudah diberikan itu sebenarnya pendek-pendek ya, memang didesain seperti itu, tapi ada biasanya bagian awalan dan bagian akhir itu kurang stabil dan perlu kita klip atau kita buang, eliminasi. Nah, itu adalah proses clipping. Yang selanjutnya adalah proses menambahkan audio. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa biasanya untuk bisa menikmati perjalanan video editing, kita langsung dari awal masukkan musik. Tentunya musik yang nanti juga kita bisa pakai. Sehingga nanti saat proses transisi, proses editing di bagian speed, atau pengaturan efek, itu juga menyesuaikan dengan ritme musik itu sendiri. Nah, adjustment after audio artinya adjustment apa sih yang diperlukan atau penyesuaian apa yang diperlukan setelah kita tambahkan audio. Biasanya kita bisa cek dari speed dulu. Apakah video ini sebenarnya normal atau dari sana sudah slow mo atau kita perlu misalkan tingkatin speednya dengan cara fast motion. Setelah itu kita berikan transisi between clips. Jadi antar clips itu diharapkan ada smooth transition. Apakah bentuknya black fade, apakah bentuknya uh, mix, atau ada pull in, apapun itu, apa namanya transisinya, pastikan itu sesuai. Terutama sesuai dengan lagu, sesuai juga dengan pesan yang disampaikan. Just info bahwa video editing project ini mengharuskan kita membuat video yang profesional. Artinya tidak hanya untuk entertaining, tetapi justru ini memberikan pesan, wow, elegan, wow, ini sebetulnya rapi, profesional, dan orang mau
membeli barang yang kita sedang showcase gitu. Kemudian video visual effects filter itu juga bisa, banyak jenis-jenisnya di CapCut atau di software yang lain. Visual effect yang seperti light gitu kan, yang tiba-tiba ada uh, semacam efek cahaya yang muncul gitu kan, ataupun juga gradasi warna. Nah, itu semua juga memberikan kesan, tapi terlalu banyak itu juga sangat membosankan atau bahkan terlihat tidak profesional. Jadi pastikan pada porsi yang cukup. Kemudian yang kedua terakhir itu final touch. Nah, ini final touch berkaitan dengan grading, brightness adjustment. Ini penting ya, setelah kita buat setelah kita masukin audio, setelah kita clipping, kita kasih transisi, kita lakukan stabilizing di beberapa video, pastikan juga sinkron dari sisi warna atau gradasi warna. Nah, kita biasanya pakai yang namanya filtering ya, atau adjusting di bagian brightness juga secara manual itu bisa. Nah, yang terakhir adalah using CapCut atau existing template is not recommended. Nah, mungkin kalian ketika mencoba untuk memulai, wah kayaknya udah aja deh pakai template yang sudah ada, simple gitu kan. Tapi pastikan bahwa kita tetap memberikan video editing di situ, artinya ada modifikasi. Karena yang dikhawatirkan adalah uniqueness kita itu tidak ada kalau kita pakai template. Jadi sebetulnya saya kurang merekomendasikan. Nah, selanjutnya ini gambaran assessment ya, yaitu storyboard trailer dan storyboard full length. Nah, bagian kiri dan bagian kanan itu menunjukkan storyboard masing-masing dari video yang harus kita buat ya. Nah, ini ada urutannya, scene 1, scene 2, scene 3 ya, bisa dilihat. Ini sebetulnya membantu sekali bagi videographer ya, karena mereka akan ngikutin pola storyboard ini. Tapi bagi kita video editor pun ini membantu bagaimana memastikan video yang kita uh, siapkan, yang kita download itu utuh ya, setidaknya mengikuti atau ada perwakilan dari masing-masing gambar yang ada di storyboard ya, sehingga nanti pesannya itu tidak kurang saat uh, proses video ini nanti disosialisasikan atau dipublikasikan. Nah, berikutnya terms and condition ya dalam uh, part-time job ini. Nah, ini saya ingin jelaskan secara khusus kepada kalian yang tertarik bahwa bisnis ini atau project video editing ini merupakan project yang berkaitan dengan marketing ya, berkaitan dengan marketing untuk pemasaran untuk second hand car ya. Jadi ini digunakan nantinya untuk promosi pemasaran mobil bekas ya, tentunya mobil bekas yang masih bagus-bagus ya. Nah, di mana dipasarkannya ini sebetulnya skalanya udah internasional. Nah, ada yang menyebutkan di Jerman, walaupun saya perlu tahu lebih detail karena memang saya belum ketemu. Kemudian juga ini ada indirect coordination, artinya koordinasi yang tidak langsung dengan pihak kedua ya, dari Malaysia. Yang tadi saya sebutkan itu teman atau suami dari teman saya. Jadi sebetulnya saya belum ketemu langsung dengan si penggunanya, karena ini ibaratnya ini saya eh, pihak ketiga gitu kan. Pihak yang pertama pengguna, kemudian pihak kedua ini adalah partner di Malaysia, kemudian kami ini pihak ketiga. Dan kalau kalian mungkin jadinya pihak keempat karena di bawah koordinasi fans milenial. Nah, bagi kami ini juga sebagai pilot project, dan saya yakin bagi partner bisnis kami pun ini pilot project. Jadi kita sebetulnya belum tahu clear seperti apa, dan ini karena sifatnya freelance, jadi banyak fleksibilitas yang ditoleransi gitu. Ya, oke, kita sebut ini sebagai pilot project sehingga kita bisa belajar seperti apa sih ketentuan sebenarnya. Nah, sebagaimana diinfokan bahwa proyek ini dibayar secara bulanan, ya dengan ketentuan fee kurang lebih seperti yang ada di layar, yaitu untuk teaser yang berjalan 20 detik kurang lebih ringgit Malaysia 50 atau 50 ringgit Malaysia yang nilainya kurang lebih 150.000 ya. Sedangkan untuk trailer yang berjalan kurang lebih 30 seconds atau 30 detik ini memberikan penghasilan ke kita sekitar 180.000 180.000 rupiah. Sedangkan untuk full length ya,
Kita bisa lihat di sini kurang lebih berjalan 3 sampai 4 menit itu ringgit Malaysia 80 atau kurang lebih 240.000 rupiah. Nah, kebutuhan dari mereka terhadap pekerja atau terhadap performa pekerja kita ya, yaitu 100 videos dalam 1 minggu per orangnya. Artinya bisa dilakukan 15 video setiap hari. Nah, jika ini bisa dilakukan dan kualitas pekerjaannya bisa diterima, tentu mereka akan membayar kurang lebih 2,25 juta per hari. Ya, harga yang menurut saya fantastis ya untuk tingkat part-time job. Nah, perlu diperhatikan ada special term and condition. Special term and condition ini ya untuk hubungan fans milenial dengan kalian, fans milenial networks ya, atau rekan-rekan yang tertarik terhadap program ini, bahwa project ini di bawah koordinasi fans millennials ya. Tadi sudah saya perkenalkan dari mana asal usul atau history dari job announcement ini. Nah, dari pihak mereka sudah memberikan kepercayaan kepada fans milenial untuk 1 pintu atau one gate payment juga nantinya, begitu juga koordinasinya. Walaupun sekarang assessment itu dilakukan oleh mereka langsung karena ingin melihat sejauh mana kualitas dari video yang dihasilkan oleh fans millennial networks. Nah, ini yang tidak kalah seru dan tidak kalah penting untuk diingat. Setelah kita dapat fee nih ya, fans milenial akan mencharge 10% dari salary kalian untuk program mentorship ya. Jadi ini perlu diperhatikan ketika nanti kalian sudah menghasilkan apa namanya produk dari video editing, kemudian nanti disukai, artinya kan nanti akan dibayar ya. Nah, kami akan memberikan charge sekitar 10% dari salary itu atau dari upah itu untuk pengembangan fans milenial lebih jauh lagi. Ya, itu ketentuannya. Oke, sepertinya habis penjelasan dari video editing project ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga berhasil dan tentunya tetap belajar.